البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indah yarifkikum. Sebutkan kaidah-kaidah yang telah kita ambil. Al-qa'idatul ula asma'ullah ta'ala kulluha husna. Al-thaniyah asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf. Thalithah asma'ullah ta'ala indarat ala wasfi muta'addid. Naam. Tadammanat thalathata umur. Tayyib. Asma'ullah ta'ala indarat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Al-awwal bahasa Indonesia. Tayyib, labas. Naam, thubutu dzalika al-ismi lillahi azza wa jalla, tetapnya nama tersebut bagi Allah. Yang kedua, tetapnya sifat yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Thubutu sifah allati tadammanaha lillahi azza wa jalla. Yang ketiga, penetapan hukum yang terkandung di dalam nama tersebut beserta konsekuensinya. Taib. Thubutu hukmiha wa muqtadaha. Terus masih kelanjutan. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin. Jika menunjukkan kepada sifat yang tidak muta'addi, maka terkandung berapa perkara padanya? 2 perkara, yaitu penetapan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, penetapan sifat yang terkandung di dalamnya. Baik. Berikan contoh untuk nama yang terkandung padanya sifat muta'addi. Al-Alim. Baik. Nama yang ditetapkan dari lafaz al-alim apa? Al-alim. Baik. Terus sifat yang terkandung di dalamnya sifat ilmu yang sempurna. Terus hukum dan muqtada yang sabit berdasarkan nama tersebut apa? Apa berarti? Kalau kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti hukum dan konsekuensi darinya apa? Karena ilmu termasuk sifat muta'addi atau lazim? Ilmu. Lazim atau muta'addi? Lazim. Indaka Zakaria.
ya'lamu sirra wa akhfa. Berarti muta'addi. Nah, karena untuk bisa membedakan yang muta'addi dan lazim, akhwani fillah. Nah, kemarin Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip dari Badi'ul Fawaid, yaitu pada sifat tersebut, nama tersebut bisa diungkapkan dengan masdar dan dengan fi'il, ya tidak? Al-alim bisa berarti ditarik darinya nama sifat al-ilm. Juga bisa dengan fi'il, diungkapkan dengan fi'il, annallaha ya'lam, ya tidak? Berarti sifat muta'addi. Nah, sifat muta'addi. Nah, sekarang hukum dan muqtadanya apa? Indah Zakaria. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ini banyak sekali hukum dan muqtada yang ada di situ. Sebutkan di antaranya. Baik, berarti hukum dan muqtada yang dipetik dari nama tersebut, yaitu sifat al-ilm, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang zahir maupun yang batin. Berarti juga semua amalan-amalan hamba Allah mengetahuinya, yang baik maupun yang buruk, dan akan diganjar sesuai dengan amalannya. Ini salah satu penerapan kaidah alhamdulillah. Nah, berarti dengan ini kita selesai dari kaidah yang ketiga, yang kalau kita perhatikan pada hakikat yang merupakan kelengkapan dari kaidah yang kedua. Tatkala kita sudah tahu bahwasanya nama-nama Allah itu a'lam wa awsaf, kemudian pada kaidah yang ketiga dirinci bahwasanya sifat yang ditunjukkan oleh suatu nama itu ada sifat yang muta'addi dan ada sifat yang lazim atau ghairu muta'addi. Nah, kesimpulan dari kaidah ini, kita baca catatan kaki. Madmunul qaidah. Nah, yang dikandung dari kaidah yang ketiga. Al-awwal raddun ala ahli ta'til. Pada kaidah ini akhwani fillah terdapat bantahan pada ahli ta'til. Siapa itu ahli ta'til? Indah Faisal. Taib, itu ahlu ta'til, yaitu siapa saja yang menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik secara keseluruhan atau sebagian, ikhwanifillah. Karena ta'til terbagi dua, ya ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ta'til kulli maksudnya dia menolak semuanya, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah, kalau ta'til juz'i yaitu menolak sebagian saja, tapi sebagiannya diterima, seperti siapa? Asy'ariyah. Nah, pada kaidah ini terdapat bantahan untuk ahlu ta'til. Dari sisi mana sekarang? Haitsu innal asma'a laha muta'allaqun wa hiya sifah. Wa laha atharun in kana al-ismu muta'addiyan. Nah, di mana bahwasanya bahwasanya nama-nama itu memiliki muta'allaq, sesuatu yang dihubungkan dengannya, yaitu sifat. Nah, baik. Berarti, kalau menetapkan nama ya harus menetapkan sifat. Tidak boleh dibeda-bedakan. Menetapkan nama tapi menolak sifat. Baik, ini sisi bantahannya. Berarti terarah kepada orang-orang Mu'tazilah, yang mereka menerima nama tapi menolak sifat. Dan nama-nama tersebut memiliki athar, memiliki dampak. Apabila isimnya itu muta'addi.
Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya Al-Ghafur. Berarti apa? Allah mengampuni dosa siapa saja yang mau bertobat. Nah, ini termasuk dampaknya. Diampuninya dosa-dosa dan kesalahan hamba tatkala dia bertobat. Kenapa? Karena Allah itu Al-Ghafur. Ini contohnya. Taib. Kemudian inna sifati dakhilatun fi musammal ismi walil ismi dalalatan. Dalalatul dzati dalalatun ala dzati bil alamiyah wa ala sifati bil wasfiyah. Sungguhnya sifat-sifat yang tercakup di dalam suatu nama. Naam. Tayyib. Inna sifati dakhilatun fi musammal ismi. Bahwasanya sifat-sifat itu masuk dalam cakupan nama. Ini kesimpulan yang kedua. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam cakupan nama-namanya. Dan pada nama itu memiliki dua penunjukan. Yang pertama menunjukkan zat, ya, dikarenakan itu adalah nama yang menunjukkan zat. Dengan nama itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nama tersebut menunjukkan kepada sifat. Bil wasfiyah, maksudnya karena dalam setiap nama terkandung sifat. Nah, ini kembali kepada kaidah yang kedua. Sehingga kaidah ketiga ikhwani fillah memang hakikatnya adalah penjabaran lebih lanjut dari kaidah yang kedua. Sama dengan kaidah kedua, ini kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, anna kullu ismin yadullu ala makna ghairi ma yadullu alal ismil ghairi ma yadullu alaihi al ismul akhar. Bahwasanya semua nama-nama Allah menunjukkan kepada suatu makna yang tidak ditunjukkan oleh nama yang lain. Paham? Dan ini perkara yang harus kita yakini, khalifillah, bahwasanya masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suatu nama yang tidak ditunjukkan oleh nama yang lain. Mesti ada sisi perbedaannya. Sehingga tidak boleh kita katakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur sama persis dengan Al-Ghaffar. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua nama tersebut. Sehingga kalau kita katakan sama, berarti apa faedahnya disebutkan dua? Ya tidak. Mesti di situ ada apa? Ada hal yang berbeda. Tayyib. Wa in kana ba'daha mutadamminan li'iddati asma'in min jihatil makna. Walaupun sebagian nama-nama tersebut mencakup beberapa nama dari sisi maknanya. Jadi terkadang suatu nama ikhwanifillah tercakup di dalamnya nama-nama yang lain dari sisi makna. Dari sisi makna. Tayyib. Tapi kita yakin bahwasanya masing-masing nama memiliki makna yang berbeda dari nama-nama yang lain. Paham di sini? Sebagai contoh, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq tentunya tercakup di dalamnya yang namanya zat yang maha pencipta, mesti zat yang maha kuasa, ya tidak? Memiliki kemampuan. Berarti tercakup di dalamnya Al-Qadir. Nah, juga Al-Alim. Karena yang namanya zat yang maha mencipta mesti mengetahui. Ya kan? Juga tercakup di dalamnya Al-Hakim. Mesti penciptaan adalah penciptaan yang penuh dengan hikmah. Allah tidak menciptakan segala sesuatu ini kecuali dengan hikmah. Naam. Tayyib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayahsabul insanu ayyutraka suda.
dan seterusnya. Dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya penciptaan itu bukan hanya sekadar main-main belaka, tapi ada hikmah. Ini salah satu contoh. Jadi terkadang suatu nama tercakup di dalamnya nama-nama yang lain, tapi kita yakin bahwasanya masing-masing nama memiliki apa? Makna-makna tersendiri yang berbeda dengan nama-nama yang lain. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, annal asma'a dalatun ala ma'anil kamali wal jamal. Ini jelas. Nah, hubungannya dengan kaidah keberapa ini? Kaidah yang pertama. Nah, bahwasanya nama-nama itu secara keseluruhan menunjukkan kepada makna-makna kesempurnaan dan makna-makna kebagusan. Diambil dari mana? Karena lihat, nah, semua menunjukkan kepada sifat, baik itu muta'addi maupun lazim, menunjukkan sifat-sifat yang sempurna. Tayyib, ini kaidah yang ketiga, dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk pada kaidah yang keempat. Dan kaidah keempat ini butuh konsentrasi. Siapa yang ngantuk bangun dulu. Tayyib. Karena kaidah keempat ini berhubungan dengan muqaddimah dalam ilmu mantik yang juga dibahas dalam ilmu usul, dan termasuk pembahasan yang dibutuhkan oleh talabatul ilm. Qala al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tandammuni wa bil iltizam. Penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atas nama dan sifat-sifatnya itu bisa dengan penunjukan jenis al-mutabaqah dan jenis tandammun, dan yang ketiga jenis iltizam. Pembahasan ini akhwanifillah, sebelum kita masuk pada contoh yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, betul kita ketahui bahwasanya pembahasan tersebut berhubungan dengan dalalatul alfaz, yaitu suatu lafaz-lafaz itu menunjukkan penunjukannya itu bagaimana. Ada suatu lafaz ini menunjukkan bagaimana. Nah, dalam ilmu mantik ikhwanifillah, dan ini termasuk pembahasan mantik yang bermanfaat. Tayyib, yang bermanfaat untuk seorang mengetahui dalalatul alfaz, yang dibahas juga dalam ilmu usul, yang nanti akan kita ketahui penegasan dari Syekh Ibnu Utsaimin pentingnya seorang talib memahami hal ini sehingga dia akan kuat dalam istinbat. Juga dalam perkara rudud, ketika dia membantah, dia juga akan bisa kuat ketika memahami dalalatul alfaz dengan benar. Baik. Nah, sebelum masuk ke contoh, butuh kita sekilas memahami dulu yang dimaksud dengan dalalah di sini. Perhatikan catatan kaki. Ad-dalalah bil lughati hiya masdarun dalla yadullu dalalatan, dilalatan dan dulalah. Dalalah ada 3 cara baca yang disebut musallatsah. Jadi boleh kita membaca dengan 3 harokat: dalalah, dilalah, dulalah. Kalau bahasa Jawa dilalah, ini beda lagi. Nah, tayyib, itu beda lagi. Nah,
Nah, yang paling masyhurnya dengan menfathah dalalah, ini yang paling bagus penggunaannya dan paling banyak. Kemudian rating kedua dengan kasrah dilalah, dan paling sedikit, paling lemah adalah dengan mendhammah dulalah. Apa yang dimaksud dengan dalalah? Wahiyya ma yatawassalu bihi ila ma'rifati syai', yaitu sesuatu yang apa? Yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui sesuatu yang lain. Yaitu suatu perkara yang digunakan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan kepada suatu perkara. Namanya petunjuk. Contohnya fanifillah. Kita ingin menuju ke arah apa? Ke arah Jogja misalnya. Di sana ada papan bertuliskan apa? Jogja 100 meter panah ke arah timur misalnya. 100 meter, 100 km misalnya. Ke arah timur sana. Nah, ini namanya apa? Dalalah. Walaupun bukan secara lafaz. Bukan secara lafaz, tapi dengan apa? Dengan isyarah. Ya tidak. Dengan isyarah. Karena dengan ini kita tahu apa yang kita inginkan, yaitu mengetahui letak Yogyakarta mana. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan dalalah, kaunu syai' bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Yaitu keadaan suatu perkara pada suatu kondisi di mana pengetahuan terhadapnya mengharuskan mengetahui perkara yang lain. Maksudnya bagaimana? Suatu perkara ikhwanifillah, kalau kita tahu hal tersebut, maka kita akan tahu perkara lain. Ini namanya dalalah. Contohnya tadi pelang itu. Kalau kita tahu pelang itu, berarti kita tahu arah Jogja. Paham? Ini contohnya. Nah, dalalah terbagi menjadi dua. Taqsimud dalail, taqsimu ila qismain. Terbagi jadi dua. Yang pertama dalalatun lafdhiyah dan dalalatun ghairul lafdhiyah. Yang pertama dalalatun lafdhiyah, yaitu dalalah yang sifatnya lafaz, dan ini yang akan kita pelajari pada kaidah keempat. Yang kedua dalalah yang bukan lafaz, yang kita contohkan tadi berupa isyarat. Atau apa? Berupa suara-suara fanifillah yang tidak mengetahuinya. Misalnya kita berada di balik sini, di sana ada suara kerasak kerusuk di belakang tembok sana. Oh, itu ada kucing. Ada kucing. Walaupun kucing enggak bilang aku kucing. Tapi secara penunjukan dengan suara dia, gerakan dia, itu kucing, bukan alif. Alif enggak akan kayak gitu suaranya. Misalnya. Ini dalalah ghairul lafdhiyah. Itu bukan pembahasan kita. Yang sekarang kita bahas adalah dalalatun lafdhiyah. Wa tanqasimud dalalatul lafdhiyah ila dalalatin watniyah wa dalalatin aqliyah wa dalalatin tabi'iyah. Dalalah lafdhiyah yaitu suatu hal yang kita gunakan sebagai sarana untuk mengetahui perkara yang lain yang kita inginkan, yang sifatnya lafaz. Itu terbagi menjadi tiga. Dalalah wad'iyah dan dalalah aqliyah serta dalalah tabi'iyah. Dalalah
wad'iyah terbagi lagi menjadi 3 fadilah. Nah, yang disebutkan di bawahnya. Dan yang dimaksud dengan dalalah wad'iyah yaitu suatu penunjukan afanifillah. Naam, saya yang dipahami dari apa lafaz yang dikatakan oleh seorang pembicara. Ketika seorang mengatakan rumah misalnya, ini rumah. Nah, ini secara wad'i ikhwanifillah, secara peletakan kata tersebut kita paham bahwasanya orang ini sedang membicarakan tentang suatu rumah. Nah, nanti dalalah lafziyah ini terbagi, dalalah wad'iyah ini terbagi lagi jadi 3. Dalalatun tamah, penunjukan yang sempurna, dan ini yang dinamakan dengan mutabaqah. Maksudnya mutabaqah yaitu sempurna. Seorang mengatakan rumah, maka secara mutabaqah yang namanya rumah terdiri dari apa? Dinding dan atap, ya tidak. Ini mutabaqah, yaitu ketika kita memahami suatu lafaz secara keseluruhannya. Seorang mengatakan, ini rumah. Berarti, tayyib, ada dinding, ada atap, ada pintu, ada jendela. Ini rumah. Ini namanya dalalah tamah, penunjukan yang sempurna keseluruhannya, yaitu mutabaqah. Kemudian yang kedua, dalalatun juz'iyah, ya, penunjukan kepada bagiannya. Ketika seorang mengatakan ini rumah, berarti terkandung di dalamnya apa? Atap. Terkandung di dalamnya ada temboknya, ada kamar-kamarnya. Ini namanya tadammun. Ketika kita memahami dari rumah, kemudian kita hanya mengambil bagiannya, yaitu kamar-kamar yang ada di rumah dan seterusnya. Wahiyat tadammun dinamakan dengan dalalatut tadammun. Kemudian yang ketiga dalalatun lazimah. Wahiyal iltizam, yaitu penunjukan berdasarkan apa? Kelazimannya, yaitu sesuatu yang menjadi konsekuensi dari apa yang diucapkan tadi. Yang namanya seorang mengatakan ini rumah, kelazimannya apa ikhwanifillah? Mesti ada yang membuatnya. Ya tidak? Mana ada rumah nama rumah Tiban? Ya ada yang membuat. Tiba-tiba muncul rumah, ada yang membuat. Berarti ketika ada rumah berarti ada yang membuat. Ini namanya dalalatul iltizam. Ini secara mudahnya sebelum kita nanti terapkan pada asma wa sifat. Adapun dalalah aqliyah dan dalalah tabi'iyah ini sekedar untuk melengkapkan pembagian, tapi bukan itu maksudnya fanifillah. Dalalah aqliyah secara lafaz untuk biar kita punya gambaran. Tayyib. Misalnya, ketika kita mendengar di balik tembok seorang mengucapkan sesuatu. Di balik tembok sana seorang sedang berbincang-bincang. Maka menunjukkan secara akal, bahwasanya di situ sedang ada orang berkumpul. Ini secara akal. Kenapa? Karena tidak akan mungkin lafaz itu muncul tanpa ada orang, ya tidak. Ini secara akal. Adapun dalalah tabi'iyah, berdasarkan tabiat, kebiasaannya. Ketika seorang mendengar kata di luar sana, aduh, berarti dia kesandung itu. Secara kebiasaannya ini orang kalau bilang itu kesandung dia. Tayyib atau jatuh. Ini dalalah tabi'iyah yang lafziyah. Ini untuk penggambaran saja. Cuman yang antum hendaknya memahami di sini yaitu apa? Pembagian dalalah
wad'iyah jadi 3, yaitu dalalatun tammah dan juz'iyah serta lazimah. Yang kemudian diistilahkan dengan apa? Tammah itu mutabaqah, yaitu persis semuanya tercakup, enggak ada yang ketinggalan. Nah, kalau tadammun yaitu apa? Hanya menyebutkan bagiannya yang terkandung dalam hal tersebut. Adapun iltizam berhubungan dengan perkara lain di luar hal yang dibicarakan, yang merupakan konsekuensinya. Maka perhatikan pengertian di bawahnya. Dalalatul mutabaqah hiya dalalatul lafzi ala tamamil makna alladhi wudi'alah. Dalalah mutabaqah, namanya mutabaq. Nah, ini persis ikhwanifillah, yaitu ketika antum main puzzle. Pernah main puzzle? Nah, antum masukkan pas semuanya ketutup, itu namanya mutabaqah. Nah, tapi ketika yang dipasang cuman sebagian saja, sebagian masih bolong, ini menunjukkan bagian saja. Nah, makanya dikatakan mutabaqah itu dalalatul lafzi ala tamamil makna alladhi wudi'alah, yaitu penunjukan suatu lafaz kepada makna yang sempurna yang lafaz itu diletakkan untuknya. Yang memang lafaz itu digunakan untuk perkara tadi, seperti contoh rumah. Contoh tadi rumah ya memang diletakkan lafaz itu untuk menunjukkan sesuatu yang terdiri dari tembok yang ditinggikan, kemudian ada atap, ada pintu, ada jendela, itu namanya rumah. Nah, sedangkan dalalatut tadammun hiya dalalatul lafzi ala juz'i ma'nahul mawdu'ilah, yaitu penunjukan suatu lafaz kepada bagian dari makna yang diletakkan untuknya. Nah, seperti rumah ya terkandung di dalamnya pintu, tembok. Ini jadi ketika mengatakan rumah kemudian menunjukkan adanya tembok, adanya atap, ini namanya dalalah Dalalah tadammun. Karena tembok dan atap merupakan bagian dari rumah. Sedangkan yang ketiga dalalatul iltizam hiya dalalatul lafzi ala amrin kharijin an ma'nahu. Naam. Lazimun lah. Yaitu penunjukan suatu lafaz kepada perkara yang di luar dari makna lafaz tersebut, tapi merupakan hal yang lazim untuknya, yaitu suatu makna yang harus ada, tapi di luar perkara tadi. Kalau tadammun, bagiannya itu masih tercakup dalam lafadznya, seperti tembok, bagian dari rumah, ya tidak. Tapi kalau iltizam itu perkara yang di luar. Misalnya rumah, dalalatul iltizam berarti kepada sesuatu yang di luar cakupan kata rumah ini. Berarti yang namanya rumah yang melazimkan adanya tukang yang membuatnya. Paham? Ini maksud dalalatul iltizam. Nah, kalau sudah paham ketika jenis dalalah ini, kita sekarang pahami kaidah. Paham belum? Naam. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam. Penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atas zat dan sifat-sifatnya itu bisa dilihat dari isi mutabaqah, tadammun dan iltizam. Misalnya dzalik, contohnya Al-Khaliq. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yadullu ala dzatihi wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah. Nama Allah Al-Khaliq menunjukkan kepada zat Allah dan sifat-sifat dan sifat penciptaan. Ini bil mutabaqah, dengan penunjukan secara mutabaq, yaitu betul-betul mencakup semuanya, karena yang namanya nama mencakup menunjukkan zat dan menunjukkan
sifat. Ini bil mutabaqah. Wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bitadammun, dan menunjukkan kepada zat secara sendirinya. Kita ketika mengambil istidlal, berarti ketika Allah menetapkan di antara namanya Al-Khaliq, nama ini menunjukkan kepada zat Allah. Itu tok. Maka ini namanya dalalah tadammun. Atau kita katakan menunjukkan kepada apa? Sifat. Yaitu sifat Al-Khalq. Maka ini namanya dalalah tadammun. Karena kita hanya menyebutkan sebagian makna yang terkandung dari lafaz itu. Kemudian wa yadullu ala sifatil ilmi wal qudrah bil iltizam, dan menunjukkan kepada dua sifat, yaitu sifat ilmu dan sifat qudrah secara apa? Kelazimannya. Kenapa? Yang namanya pencipta ya mesti memiliki ilmu dan memiliki qudrah. Ini secara iltizam. Nah, pahami dengan baik dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apa faedah dari kaidah ini juga nanti akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Karena mengetahui faedah suatu kaidah tentunya akan lebih menyemangati kita dalam usaha memahaminya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu